Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang penuh dengan kasih setia, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kembali kami ada semua karena anugerah-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Saudara dapat membacanya secara pribadi, kemudian melanjutkan renungan ini, atau saudara dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Kejadian 13 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Tuhan berfirman kepada Abraham, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut untuk memilih selama pilihan kita adalah hal yang baik dan tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Kita seringkali bingung dalam memilih sesuatu yang terasa penting dalam hidup kita. Misalnya memilih kuliah di mana, jurusan apa, mau kerja apa, dan usaha apa. Hari ini kita akan belajar prinsip kebenaran dalam memilih melalui kisah Abraham dan Lot yang hendak memilih tempat bagi mereka masing-masing. Dalam Kejadian 13 ayat 10-11 dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lot memilih suatu tempat yang kelihatannya baik menurut pikirannya. Ia membayangkan kesuksesan, ketentraman, dan kemakmuran. Pilihan Lot ini berdasarkan kepada pikirannya sendiri. Dan kita tahu bagaimana akhir dari tempat yang dipilih oleh Lot ini. Sodom dan Gomora mengalami kehancuran. Hal ini berbeda dengan Abraham. Di ayat yang ke-9 Abraham berkata kepada Lot, "Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Abraham memilih buat dirinya pilihan yang tersisa. Dengan kata lain, Abraham bersikap berserah pada apa yang tersedia baginya. Mengapa demikian, saudara? Sebab Abraham percaya apapun pilihan yang tersedia baginya akan selalu ada penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terhadap sikap Abraham yang seperti ini, Tuhan justru memberikan semuanya untuk Abraham. Di ayat yang ke-14 Tuhan berfirman kepada Abraham, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Dari sini saudara, kita belajar mengenai beberapa prinsip ketika kita harus memilih suatu perkara yang penting. Yang pertama, pilihlah bukan berdasarkan hawa nafsu dan pemikiran kita sendiri, tapi berdasarkan pada kehendak Tuhan. Jangan seperti Lot yang memilih karena kedagingan. Mari libatkan Tuhan dalam memilih dengan cara berdoa, meminta hikmat Tuhan. Pertimbangkan saudara, setiap alternatif pilihan yang ada dengan pertolongan Tuhan. Dan ambillah keputusan berdasarkan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati kita. Yang kedua, jangan takut bila pilihan yang tersedia buat kita kelihatannya tidak begitu baik. Percayalah bahwa dalam segala sesuatu Tuhan sanggup bekerja
untuk kebaikan kita, dan Ia sanggup memberkati kita dalam segala hal. Yang ketiga, saudara, percayakanlah semuanya kepada Tuhan. Jalanilah hidup kita dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan yang baik dan setia akan senantiasa menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan kita bisa saja salah. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah salah dalam menuntun kita untuk mencapai rencananya yang mulia atas kita. Jangan takut pada tantangan ataupun kegagalan. Setiap pilihan punya konsekuensinya. Tapi kalau kita selalu berserah kepada Tuhan, maka kita akan mampu mengatasi semuanya dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Abraham yang berserah kepada Tuhan dalam memilih, marilah kita juga berserah kepada tuntunan Tuhan, supaya kita masuk dalam rencana Tuhan yang baik dan sempurna. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena firman-Mu yang mengajar kami untuk senantiasa berserah dan mengikuti tuntunan-Mu dalam hidup kami. Berikan kami kepekaan ya Tuhan, supaya kami memilih tidak berdasarkan kedagingan, tidak berdasarkan hawa nafsu dan keinginan atau pikiran kami sendiri, tapi kami melandaskan semuanya itu pada kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami selalu setia dalam segala sesuatu, termasuk dalam pilihan-pilihan hidup kami. Kami mau belajar untuk peka dan taat kepada kehendak-Mu, melakukan firman-Mu, dan mempercayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan akan senantiasa bertindak menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan-Mu atas setiap kami. Berkatilah kami Tuhan, dalam segala kegiatan kami di sepanjang hari ini. Biarlah di dalam semuanya, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Berkatilah ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan keamanan dan kesejahteraan atas bangsa kami. Jauhkan dari segala bencana dan segala mara bahaya. Curahkanlah ya Tuhan rahmat dan kasih karunia-Mu atas bangsa kami, dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Kami berdoa untuk yang sakit, sembuhkanlah ya Tuhan mereka, dan berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Kuatkanlah yang lemah, berikanlah semangat yang baru bagi mereka yang berputus asa, dan berikanlah ya Tuhan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib, bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami selalu pribadi-pribadi yang semakin mengasihi-Mu Tuhan, dan semakin mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.